Selamat datang kembali di area anime. Kali ini akan melanjutkan pembahasan anime Baki Season 2 Part 2 terbaru yang akan menyajikan pertarungan sang anak terkuat melawan makhluk absolut di dunia yaitu Yujiro Hanma. Pasca pertarungan melawan Pickle, Baki memeriksakan kondisi tubuhnya di bawah pengamatan Kureha. Kureha tidak bermaksud ikut campur, tapi kenyataannya Baki telah melawan orang terkuat sepanjang sejarah manusia. Meskipun sebenarnya pemeriksaan ini sangat terlambat karena Baki telah menjalani kehidupan keras yang bahkan tubuh petarung profesional pun tak pernah terluka separah dirinya. Baki mengerti hal itu, tapi bagaimanapun dia tak bisa mengubah jalan hidupnya meski kesehatannya bermasalah. Pada malam hari Kureha sangat terkejut akan hasil pemeriksaan yang dilihatnya dan langsung menghubungi kenalannya yang merupakan ahli saraf. Pria itu bernama Mogi dan dia pun sangat terkejut menyaksikan otak yang begitu aneh dan menakutkan. Mereka berdua tak memahami bagaimana bisa otak seorang pemuda berusia 18 tahun memiliki lipatan yang tak biasa. Meskipun Kureha tak sehebat Mogi dalam ahli saraf, tapi dia melihat dengan jelas jika dibandingkan otak normal kerut otak milik Baki berbentuk iblis. Setelah melihatnya, Mogi menyadari jika dirinya tampaknya tidak mengetahui apapun soal otak dan hanya bisa menggambarkan bentuk itu sangat luar biasa dan istimewa. Dia bahkan tak tahu apakah ini adalah campur tangan dewa maupun permainannya, tapi dia merasa beruntung dapat melihat keajaiban tersebut. Di saat yang sama di taman ribuan tikus melarikan diri secara massal, namun tak ada seorang pun yang tahu gerombolan tikus itu diakibatkan aura Baki yang melintasi daerah tersebut tepat di belakang mereka. Keesokan harinya, Baki dicegat oleh preman dan dipukuli. Mereka melakukan kekerasan itu untuk mendapatkan uangnya, bahkan mereka berniat mencincangnya jika tidak mau memberikannya. Baki yang melihat ketajaman sebuah pisau seketika meluapkan aura aneh di tubuhnya. Hal itu membuat berandal tersebut merasa pisaunya menyusut sampai tidak berguna seperti gantungan kunci. Di saat yang sama seseorang datang dan kedua berandal itu harus bersyukur atas kedatangannya. Jika terlambat sedetik saja, maka mereka sudah mengalami retak tulang di wajah serta geger otak, bahkan gigi patah maupun kebutaan. Kuriagawa paham pertarungan terakhir ayah anak tersengit terhebat serta terdahsyat di bumi akan terjadi. Namun Baki menganggap itu hanyalah pertarungan biasa antara ayah dan anak. Sudah 5 tahun terlewat sejak insiden yang menewaskan ibunya. Namun berapa kali pun Baki memikirkannya, dia ragu akan perasaannya di mana ayah yang dibencinya, apakah dia benar-benar membencinya. Atau kata lainnya, apakah ayahnya berhak menerima pembalasan atas kematian ibunya karena Baki mengetahui ibunya bukanlah orang biasa. Di masa lalu ibunya menikahi salah satu keluarga terkaya di dunia sehingga hidupnya terjamin akan bergelimang kemewahan. Namun dia bertemu dengan pria terkuat di dunia dan segalanya berubah. Hasrat melihat orang terluka dan diremukkan sampai mati membangunkan kekejaman terpendam di hati Emi Akesawa. Yujiro Hanma yang merasakan hal itu sejak awal menyelinap lalu membunuh suaminya. Emi adalah wanita yang didambakannya untuk melahirkan anaknya. Emi juga bukanlah ibu biasa di mana dia penanggung jawab pendidikan Baki dan memberikannya tempat tinggal serta uang saku. Bahkan menyediakan pelatih dan sarana latihan terbaik untuk menjadikan putranya petarung elit. Semua cara dilakukannya hanya untuk pejantan sejati dengan meraih cinta Yujiro Hanma. Dia bersikeras memberikan Yujiro Hanma hadiah melalui anaknya. Baki hanyalah alat untuk mencapai tujuan ibunya dan yang diinginkan Yujiro hanyalah Baki yang kuat dan mau melawannya. Jika duel itu tidak memuaskannya, maka Emi dianggap tidak ada bedanya dengan pelacur tak bernilai. Emi meluapkan emosinya kepada Baki karena dia terlalu lemah sehingga Emi tidak bisa mendapatkan cinta Yujiro Hanma. Sementara Baki yang mendambakan cinta ibunya bertekad untuk mengalahkan ayahnya sendiri. Pasca kekalahannya, Baki yang berlumuran darah menyaksikan ibunya dipeluk oleh ayahnya.
Hanya saja Yujiro memeluknya terlalu erat dan Emi juga memeluknya sambil menangis. Baki menganggap arti tangisan ibunya dikarenakan cintanya terbalaskan sekaligus menunjukkan impiannya sebagai wanita tercapai. Walaupun hal itu benar, tapi Kuri menganggap hanya kehidupan ibunya yang tercapai bukan mimpi Baki sendiri. Kuri merasa Baki harusnya mengutamakan mimpinya karena hidup hanya sekali. Meskipun Baki memuaskan ibunya dan mendapatkan pengakuan ayahnya dengan berdarah Hanma, tapi pemikiran tersebut salah, maka dari itu dia harus menjalani arah hidupnya sendiri. 5 tahun silam Baki mendengar bisikan malaikat di mana ibunya menghadang pria terkuat di dunia. Bahkan memukulnya sekuat tenaga sambil membusungkan dada lalu berseru jika lawan Yujiro adalah dirinya. Siapapun paham arti berhadapan dan menantang Yujiro Hanma secara langsung. Baginya ibunya mempertaruhkan nyawanya demi menolongnya dan mendengar kata-kata itu telah cukup baginya. Baki siap menukar sisa hidupnya demi kata-kata yang merupakan sumber dari seluruh kekuatannya. Setelah mendengar ucapan Baki, Kuri akhirnya mengerti jika selama ini dia telah salah paham. Berkat pembicaraan dengan Kuri, Baki telah memahami emosinya, yaitu hasrat untuk melampaui ayahnya. Semua itu demi membalas kebaikan hati ibunya, bukan membalas dendam. Di sisi lain Yujiro Hanma datang ke penjara Arizona di mana sang manusia terkuat di Amerika Serikat berada dan merasa Oliva yang dikelilingi buku menunjukkan kegelisahannya. Oliva telah mendengar jika putra Yujiro melawan manusia purba dan menanyakan bagaimana hasilnya. Yujiro menegaskan pria yang terlahir lemah menyudutkan pria kuat sejati sehingga mendorongnya menggunakan bela diri di akhir pertarungan. Setelah mendengar itu Oliva menyimpulkan jika Yujiro menganggap putranya lah pemenangnya. Lalu Oliva menyerang dengan pukulan terkuat dari ototnya, namun dia disambut dengan tinju Yujiro Hanma tepat di wajahnya. Oliva yang dihempaskan bangkit kembali dan menantang Yujiro duel dengan cara lain karena telah kalah adu tinju. Keduanya saling mencengkram satu sama lain dan pemenangnya akan ditentukan siapa yang berada di posisi tertinggi. Dalam waktu singkat tubuh Oliva bertekuk menunjukkan otot super kuatnya tak bisa menolongnya. Sementara itu Perdana Menteri Jepang memenuhi panggilan Tokugawa. Pria ini baru saja menjabat dan dia cukup terbebani akan jabatan barunya. Lalu Tokugawa mengatakan hal mengejutkan dengan berniat meringankan beban itu dalam hitungan berapa kilo uang. Bagi pria tua ini uang tidak dihitung dengan mata uang melainkan satuan kilonya. Dia telah menyiapkan 300 kilo uang yang bisa dibawa Perdana Menteri itu dan dia hanya perlu melakukan satu hal terkait sebuah pertarungan. Perdana Menteri itu pun melakukan rapat dengan menteri lainnya terkait persetujuan tak tertulis pertarungan ayah dan anak. Dia sulit menggambarkan soal Yujiro Hanma tapi bisa dikatakan sebagai manusia perkasa yang kuat sampai di luar nalar. Bahkan Menteri Pertahanan terdahulu diserang secara resmi oleh Yujiro Hanma dengan cara yang sangat gila, yaitu menyatakan penyerangannya. Sehingga menyebabkan ratusan polisi bersenjata lengkap siap siaga, tapi tetap saja Yujiro berhasil menerobos blokade tersebut. Saat itu Menteri Pertahanan terdahulu membungkam media demi menjaga ketertiban umum. Tak hanya itu, Amerika Serikat dan Yujiro Hanma telah mengesahkan perjanjian persahabatan. Karena sangat penasaran akan apa yang dikatakan oleh Menteri Pertahanan, pria ini mencoba mencari tahu tentang Yujiro Hanma. Pria di sampingnya menjelaskan jika Yujiro Hanma adalah satu-satunya pria yang ahli dalam kekuatan murni sekaligus senjata terkuat di dunia. Semua negara bahkan ingin menjadikannya sekutu karena merupakan kunci kemenangan sebuah negara. Beralih di Amerika Serikat di mana Stridum akan mengajarkan teknik perang kepada pasukannya. Dia pun meminta salah satu prajuritnya yang ahli dalam Muay Thai sekaligus petarung MMA bahkan berpengalaman di tinju profesional untuk bertarung dengannya. Dia memberikan perintah untuk membunuhnya dengan segala cara. Pria itu pun melesat maju namun disambut dengan tendangan cepat yang mengenai kelaminnya.
Tak puas akan satu prajuritnya, Stridum menumbangkan beberapa prajurit terlatihnya hingga tak berdaya. Setelah kemenangannya dia memberitahu jika seni bela diri dalam peperangan adalah hal berbeda. Karena gaya bertarung terbaik hanyalah menggunakan cara terlarang untuk melumpuhkan musuh. Saat seorang diri, Stridum melakukan sesuatu dengan mesiu cair khusus yang diciptakannya. Hal itu dilakukannya sebagai persiapan agar tidak mengecewakan temannya dengan melapisi tiap tubuhnya dengan mesiu tersebut. Untuk menjaga hubungannya dengan Yujiro Hanma, dia harus berusaha membunuhnya dengan segala cara apapun tanpa larangan. Baik menggunakan pisau dan peledak bahkan nuklir sekalipun, dan Stridum harus membuktikan kelayakannya untuk menjadi teman dekat Yujiro Hanma. Di tengah hamparan rumput luas, Stridum mengamati tiap sudut untuk menyambung kedatangan Yujiro Hanma. Hanya saja dia masih dikejutkan akan kehadirannya yang secara tiba-tiba. Dengan penuh percaya diri, Stridum mengatakan kali ini dirinya akan. Sebelum selesai mengatakannya, Yujiro Hanma tertawa terbahak-bahak karena tiap tahun dia terus mengatakan hal itu, tapi semuanya hanyalah bualan bodoh. Dalam waktu singkat, Yujiro seakan berpindah ke tempatnya diiringi serangan membuat pelindung kepalanya diterbangkan. Namun Stridum menganggap dirinya belum kalah. Jika saja serangan mesiunya kena meski cuma sekali, maka hal itu pasti melukainya. Namun kepercayaan dirinya berubah saat pelindung tubuhnya seakan ditebas dengan cara gila. Stridum yang merasa perlawanannya adalah sesuatu yang sia-sia melakukan hal konyol menunjukkan penyerahan dirinya. Di saat yang sama, Baki terus berlatih di ruang bawah tanah rumahnya sambil menunggu kemunculan sosok yang mustahil. Dalam proses itu keringatnya mengalir deras dan pada akhirnya sosok itu muncul. Bagaimanapun dia melihatnya, semua yang dimilikinya belum cukup mengalahkan ayahnya. Dia harus lebih kuat, lebih cepat, dan lebih menakutkan maupun lebih licik. Meskipun hanya bayangan, tapi bentrokan keduanya takkan terhindar dan menciptakan gemuruh. Getaran itu bahkan dirasakan oleh semua orang sebagai gempa. Efek pertarungan bayangan itu membuat Baki tertanam di dalam dinding bawah tanah rumahnya yang memiliki ketebalan sangat kokoh. Keesokan harinya Yujiro mengunjungi Tokugawa dan menanyakan apakah dia telah memeriksa kesehatannya. Ungkapan perhatian itu mengejutkan Tokugawa karena Yujiro selalu memperlakukan suatu hal tanpa pandang bulu. Baik anaknya sendiri, dan jika saat dihalangi baik bayi maupun militer akan disiksa habis-habisan. Si tua Tokugawa menyebut Yujiro sudah pikun sekaligus mengecewakannya dan cukup merusak suasana hatinya. Meskipun Yujiro telah memperingatkannya untuk diam, tapi Tokugawa terus mengabaikannya. Tak lama setelah itu kejadian tak terduga terjadi di mana Tokugawa memuntahkan darah dan tak sadarkan diri. Yujiro Hanma adalah sosok yang tiba-tiba saja menguasai kekuatan spesial. Dia bisa membaca kelemahan siapapun hanya dengan melihatnya berdasarkan sel kanker mikro yang tak disadari. Semua kelemahan itu terpampang di matanya sebagai titik vital. Yujiro Hanma mengalahkan pukulan terlatih dan pedang tajam maupun peluru yang meluncur, bahkan senjata militer modern sekalipun. Dia mengalahkan semuanya dan tak pernah gagal sebagai pemilik kekuatan murni. Di sisi lain terlihat Retsu yang datang ke tempat gym dan dia meminta izin untuk bergabung. Hanya saja pelatih dalam gym ini cukup meragukan kondisi kakinya, ditambah Retsu ingin dibimbing menjadi petarung. Karena kegigihannya, pelatih itu menyuruhnya untuk masuk dan memintanya memukul samsak di depannya sekuat tenaga. Bagi Retsu, samsak itu adalah benda yang rapuh, sambil menanyakan apakah pelatih itu sudah memiliki penggantinya. Ungkapan itu membuatnya tertawa, dan jika samsak itu rusak, maka dia bersedia untuk melatih Retsu secara pribadi. Tanpa basa-basi lagi, Retsu melayangkan tinjunya sampai menghancurkan samsak itu hingga semua bagian dalamnya berhamburan. Pemandangan itu mengejutkan semua orang karena mereka baru melihat tinju yang sangat luar biasa. Di sisi lain Tokugawa telah terbangun dan dia ditangani oleh Kureha dengan memintanya untuk istirahat di rumah sakit.
Di waktu yang sama di gym boxing seseorang melakukan wawancara. Pria itu adalah petinju Manny Pacquiao, sang juara kelas welter. Selama karirnya para wartawan ini mengetahui Manny tidak pernah kalah bahkan menang dengan KO dan menanyakan apakah pencapaiannya sesuai dengan targetnya. Bagi Manny dia tidak peduli pada angka itu dan hanya fokus pada momen istimewa di ring. Alasan dari kemenangannya adalah tindakan logis yang cukup membutuhkan waktu 3 menit untuk menang mutlak. Setelah selesai wawancara dia berlatih dan dikejutkan akan sesuatu yang dilihatnya. Di mana sebuah samsak tinju telah hancur bahkan sulit percaya benda itu dirusak oleh tinju dengan tangan kosong karena tidak logis. Pelatih pun menganggap hal itu sebuah keanehan dan menunjukkan sosok yang melakukan kegilaan itu. Setelah melihatnya Manny ingin bertarung dengannya sambil meminta pelatih tidak khawatir karena dia takkan melukainya. Pelatih mendekati Retsu dan memberitahu jika ini adalah kesempatan langka hanya saja lawannya tangguh. Saat Retsu menanyakan lawannya Manny mengangkat tangannya seakan dia meremehkannya. Namun Retsu menolak ajakan bertarung itu karena keunggulannya terlalu banyak dibandingkan pria itu sehingga dia tidak bisa mengeluarkan seluruh kekuatannya. Ungkapan itu membuat semua orang tercengang akan kesombongan milik Retsu. Namun Manny merasa hinaan itu adalah tantangan dan pertarungan takkan terhindarkan. Bahkan pelatih menganggap kungfu dan boxing berbeda tapi Retsu terlalu meremehkan seorang petinju profesional. Manny yang penuh percaya diri tak keberatan jika lawannya menggunakan tendangan kungfunya. Retsu yang terprovokasi segera naik ke ring dan hanya akan menggunakan aturan tinju tapi tetap saja terlalu berbahaya untuk lawannya. Manny yang muak mendengar ocehan tersebut meminta orang-orang memakaikan sarung tinju untuk bocah kungfu di depannya. Di sela itu Retsu menyebut pelatihnya telah salah karena boxing dan kungfu tidak berbeda dengan menggunakan kepalan tangan untuk bertarung. Maka dari itu Retsu akan membuktikan ucapannya karena menganggap boxing adalah kungfu yang tidak sempurna. Saat melihat kedua petarung bersiap Genichi sang pelatih berusia 40 tahun merasakan firasat buruk. Untuk waktu yang cukup lama Manny hanya terus bergerak tanpa menyerang. Setelah melihat adanya celah dia memutuskan melesatkan tinju terkuatnya. Hanya saja insting Retsu sangat tajam dan bergerak cepat mendaratkan tinjunya terlebih dahulu. Dalam waktu singkat itu Manny dikalahkan hanya dengan satu pukulan yang menghantam kepalanya. Walau Retsu berada dalam gym boxing tapi dia terus melakukan latihan dengan memasang kuda-kuda menghadap dinding. Genichi memarahinya karena Retsu datang untuk berlatih tinju tapi tidak mengikuti latihannya. Seperti lompat tali melakukan tinju bayangan pukul samsak maupun meninju bola gantung. Setelah mendengar itu Retsu mempertanyakan kenapa dia bisa merobohkan orang yang latihan tinju dengan serius. Baginya cara membuktikan pendapat seseorang hanyalah hasil pertarungan. Retsu ingin petinju kuat yang bisa melampaui ilmu bela dirinya dan jika dirobohkan maka dia akan melakukan semua latihan itu bahkan menari. Manny menyela dan merasa logika Retsu tak bercelah bukan karena dia benar melainkan kemenangan telah membuatnya benar. Tapi dia ingin Retsu mengingat satu hal di mana dia sekarang menantang petinju seluruh dunia. Beralih ke markas besar Shinshinkai di mana Baki tampak memandangi tempat itu. Di dalam gedung terlihat Katsumi yang sedang berlatih tanpa keputusasaan meskipun kehilangan satu lengannya. Dia bahkan merasa tidak kehilangan apapun dengan menguasai bela diri bertarung gaya satu tangan yang unik. Di saat yang sama Baki berada di sana melalui jendela dikarenakan semua pintu tertutup walau hal itu sedikit menyulitkannya dengan memanjat hingga lantai 9. Baki juga memuji Katsumi yang kehilangan lengannya namun berhasil menguasai gaya bertarung baru. Alih-alih fokus pada kehilangan lengannya Katsumi hanya memikirkan hal yang diraihnya pasca menantang Pickle. Dalam adu pedang pendekar ingin menguasai teknik menggunakan satu pedang karena teknik itu mampu menyaingi teknik dua pedang.
Maka dari itu dia menganggap dirinya beruntung dengan mendapatkan hasil dari kondisi kehilangan satu lengannya. Dia juga telah mendengar pertarungan Baki dan Yujiro Hanma yang pastinya menjadi duel terhebat dalam sejarah. Namun kali ini Baki tidak membenci ayahnya tapi tetap memutuskan untuk melawannya. Dia juga tidak butuh alasan aneh melakukan itu karena mereka adalah ayah dan anak. Pasca latihan Baki dikejutkan akan cerita Katsumi tentang Retsu. Baki tak mengerti kenapa Retsu yang telah mendapatkan gelar Master Kungfu beralih menjadi petinju. Katsumi tidak membenarkan hal itu karena Retsu ingin masuk ke dalam ring dengan gaya bertarungnya sendiri. Meskipun hal itu tidak mudah tapi boxing sudah ada selama 150 tahun sedangkan Kungfu berumur 4000 tahun. Tinju dianggap olahraga modern meski umurnya lebih muda dibandingkan kungfu tapi perkembangannya melebihi kungfu itu sendiri. Saat ini Retsu sedang diuji oleh kungfu barat sekaligus masa depannya sebagai master bela diri dan akan berhenti pasca dikalahkan. Baki yang mendengar itu menganggap Retsu sedang melakukan hal gila dan bodoh. Keesokan harinya di tempat pelatihan tinju Genichi meminta Retsu memakai sarung tinju. Sebagai pelatih pria ini tak sungkan memarahi Retsu karena selalu bertanya sebelum melakukan perintahnya. Sang pelatih tak bermaksud kasar tapi dia harus membuktikan jika dunia tinju tidak mudah. Maka dari itu dia memberinya lawan yang bisa dihadapi Retsu sekuat tenaga yaitu Geri sang petinju kelas berat murni. 3 tahun dia keluar dari militer dan kemari untuk latihan bahkan tubuh besarnya tidak mengizinkannya debut di dalam negeri. Dilihat dari manapun soal berat badan dan karir maupun teknik sudah jelas melampaui Retsu. Pelatih ingin Retsu menggunakan kesempatan ini untuk belajar tinju sebaik mungkin. Walau Retsu tak ingin memakai pelindung kepala tapi Genichi tak ingin adanya kematian di tempat pelatihannya. Saat pertandingan dimulai Retsu mengerti lawannya sangat berbakat dengan perawakan yang jauh lebih besar darinya. Tanpa peringatan pria itu melesatkan tinjunya hingga menghempas tubuh Retsu ke sudut ring. Hanya saja Retsu kembali mengerti satu hal di mana kecepatan serta kekuatan luar biasa pria itu tidak sekuat cengkeraman miliknya. Hal itu dikarenakan tinju bukanlah pertarungan jalanan yang mengharuskan sarung tangan sehingga cengkeramannya lebih lemah dibandingkan bela diri lainnya. Retsu yang tanpa kewaspadaan mendekati pria itu sambil menerima serangannya untuk mengadu tinju dengan kepalanya. Dahi merupakan tulang tertebal dan terkuat di tubuh manusia sehingga menyebabkan hancurnya kepalan tinju yang tak terlatih khusus. Di sisi lain Yujiro Hanma mendapatkan kabar dari Stridum jika Baki ingin bertemu dengannya. Saat mendengar alasan pertemuan itu Yujiro Hanma tak dapat menjaga ketenangannya dan menganggap Baki bocah kurang ajar. Di sisi lain Retsu yang akan mengakhiri pertarungan mengambil kuda-kuda sebelum melancarkan serangan dan membuat semua orang tercengang. Siapa sangka dia tidak mengincar titik lemah lawannya tapi tulang lengan yang digunakan untuk menangkis. Serangan itu akan memulai legenda Retsu Kaio sang petinju. Di sisi lain Stridum berusaha menenangkan Yujiro karena para pelayan menjadi ketakutan. Kemudian Yujiro meminta Stridum menjelaskannya secara detail. Di hari sebelumnya Stridum dikejutkan akan ucapan Baki dan Baki sendiri tak mengerti kenapa makan dengan santai bersama ayahnya dikatakan hal tidak wajar. Stridum menganggap permintaan itu di luar akal sehat dan hal itu merupakan keanehan yang nyata. Baki merasa dia harus memasak bahkan menyiapkan makanan penutup untuk dinikmati. Dia juga membayangkan keduanya mulai membicarakan topik sehari-hari dari dua generasi berbeda yang ribut akibat selisih pendapat. Baki bahkan memperagakan tiap pembicaraan mereka dan tingkah ayahnya yang ribut layaknya ayah dan anak normal. Stridum menghentikan Baki dan paham jika dia ingin menikmati keseharian seperti hubungan ayah dan anak tapi kenyataannya mereka berdua sudah terlalu berpengaruh. Baki selalu mempertanyakan kenapa selalu dia yang memasak nasi dan kadang kala ayahnya juga perlu memasak nasi. Stridum merasa dunia tak tertebak tapi hayalan Baki dianggapnya sesuatu yang mustahil.
Setelah mendengar kata dirinya akan memasak nasi, Yujiro Hanma pun pergi. Beralih pada malam hari di mana negara Jepang kedatangan tamu yang sangat penting, yaitu Presiden Amerika Barack Obama. Pertemuan politikus Jepang tidak lain hanya untuk membicarakan pertengkaran ayah dan anak yang sebentar lagi terjadi. Mereka semua memahami jika kekuatan ayah dan anak itu berskala nasional dan Jepang meminta bantuan Amerika untuk mengatasi bencana itu. Salah satu menteri Jepang beranggapan pertengkaran ayah dan anak itu adalah pertengkaran keluarga biasa yang lebih baik dibiarkan saja. Barack Obama kemudian menunjukkan jimat pelindungnya di mana serpihan batu bara itu dibuat oleh Yujiro Hanma untuk memenuhi permintaannya. Hal itu mengejutkan semua orang karena Yujiro Hanma seakan tunduk pada Barack Obama. Dengan penuh percaya diri Barack Obama meminta mereka tidak heran karena dirinya adalah Presiden Amerika. Di saat yang sama Yujiro Hanma berada di sana sambil menanyakan apakah Presiden Amerika memiliki permintaan lain. Tiga pria berotot bertekuk lutut tidak sadarkan diri tanpa ekspresi. Kehadiran Yujiro Hanma di ruangan itu menunjukkan dia telah menyelinap dengan melalui semua keamanan ketat seluruh pengawal terbaik tingkat negara. Yujiro cukup terganggu akan ucapan Barack Obama yang mengklaim dirinya memenuhi permintaannya. Obama. Seluruh petinggi Jepang di ruangan itu akhirnya melihat sosok Yujiro diiringi aura kuat menakutkan. Lalu Yujiro mencengkram jimat Obama hingga hancur menjadi debu dan memerintahkannya untuk mengucapkan kembali sumpahnya. Diiringi penuh kepanikan, Barack Obama bersumpah menjalin hubungan baik dengan Yujiro Hanma sekaligus menghormatinya dan takkan mengganggunya. Lalu Yujiro mempertanyakan keberanian mereka semua ikut campur di pertarungannya dengan putranya. Bahkan mereka semua berani berkomplot mencampuri rumah tangga warga biasa seakan ingin menantang keluarganya. Barack Obama yang panik mencoba menjelaskan jika Yujiro Hanma terlalu merendah padahal pertengkarannya adalah konflik internasional yang setara perang. Karena itu mereka tak berniat campur dan hanya ingin melindungi rakyat negaranya. Yujiro penuh kesombongan pergi dan hanya mengingatkan mereka untuk tidak mendekati pertarungannya. Beralih ke bendara di mana Kaiser sang promotor besar membuat media bingung akan kedatangannya dikarenakan tak adanya laga perebutan gelar. Di sisi lain Retsu masih keras kepala dengan latihannya. Genichi tak mengerti kenapa dia tidak melakukan latihan tinju dan hanya memasang kuda-kuda di tembok selama berjam-jam. Dia telah berusaha memberinya pelajaran tapi Mani dan Gary dari kelas berat tak bisa menghentikannya. Di saat yang sama Kaiser datang dan membuat semua orang terkejut. Mereka tak mengerti bagaimana bisa promotor legendaris datang ke tempat kecil seperti ini. Tanpa menyapa siapapun Kaiser mendekati Retsu dan sangat tertarik padanya. Sudah 40 tahun Kaiser di bidang tinju tapi baru kali ini melihat otot punggung luar biasa. Retsu yang merasa terganggu membentak Kaiser dengan menyuruhnya pergi. Kaiser meminta maaf dan meminta tolong Retsu untuk menunjukkan kekuatannya. Dia pun mengambil salah satu sarung tinju yang terbesar. Kaiser menduga Retsu mencoba memukul samsak tinju dan merasa tekniknya biasa saja. Hanya saja Retsu melakukan hal tak terduga di mana dia melubangi sarung tinju yang dikenakannya. Semua orang di ruangan itu tercengang karena memahami satu hal di mana sarung tinju tidak bisa robek. Lalu Kaiser meminta semua orang untuk meniru yang dilakukan oleh Retsu. Kaiser menjelaskan sarung tinju adalah simbol olahraga tinju dan menghancurkannya sama saja menginjak sejarah 150 dunia tinju yang berarti perang. Kaiser menawarkan jutaan dolar dan akan memastikan Retsu melawan monster yang membuatnya ingin kabur. Melihat apakah sejarah 150 tahun tinju atau 4000 tahun kungfu adalah yang terbaik. Kaiser akan mewujudkan pertarungan tak resmi itu dan ingin melihat apakah para monster dunia tinju akan tak berdaya di hadapan sosok tanpa sabuk kejuaraan apapun di pinggangnya. Retsu yang mendengar itu tak dapat menolak ajakan Kaiser untuk ke Amerika Serikat.
Di sisi lain Baki bersikeras menciptakan teknik sebelum pertarungan terhebatnya. Dia telah berdiam diri cukup lama tapi ototnya masih saja belum meleleh. Dia mempelajari hal itu dari kecoa yang dianggap gurunya dan kekuatannya masih belum bisa menyamai serangga itu. Baki menganggap kemampuan fisik kecoa adalah sebuah harta karun penuh misteri. Di antara satwa di bumi yang memiliki kecepatan kecoa adalah makhluk langka yang bisa mencapai kecepatan maksimal. Jika kecoa itu seukuran manusia, maka lajunya akan mencapai 270 km per jam. Andai manusia ingin berlari dengan kecepatan itu, maka hanya inilah cara satu-satunya. Tapi kemustahilan itu berubah saat dia melihat bangkai kecoa yang penuh akan cairan kental. Hal itu merupakan petunjuk kecepatan yang tidak didasari otot atau serabut manusia, melainkan cairan. Baki yang berhasil mencairkan tubuhnya akhirnya bisa melakukan kecepatan super tinggi tersebut. Sementara itu di Amerika Serikat, Kaiser memperlihatkan Retsu pada sang mantan juara tinju yang memiliki tinggi 237 cm dengan berat 152 kg. Kaiser pun masuk ke ring dan mengumumkan kepada semua orang jika sejarah tinju 150 tahun telah menghadapi krisis besar dengan kedatangan musuh terkuat. Sosok itu telah mengemban 4001 tahun sejarah kungfu yang dijuluki Sang Naga Cina, yaitu Retsu Kaio. Setelah Retsu naik ke ring, Kaiser mengucapkan terima kasihnya karena dia sampai berkeringat dingin, dan jika Retsu menolak maka dia pasti telah dipukuli. Andrei Falev keberatan akan Kaiser yang mengganggu ringnya dan memintanya segera keluar jika tidak ingin diberi pelajaran. Kaiser memprovokasinya dengan mengatakan jika semua orang mengagungkannya sebagai bintang karena menang KO puluhan kali tapi terkecuali satu orang bahkan datang untuk menghinanya. Falev tertawa dan cukup penasaran bagaimana pria kecil dan cacat bisa menghinanya. Kemudian Retsu menyela sambil memberitahu sebuah pepatah Jepang di mana makin besar badannya makin kecil otaknya. Untuk menarik semua penonton, Kaiser telah menyiapkan batako untuk Retsu hancurkan. Hanya saja Retsu enggan melakukannya karena lawan di depannya lebih besar dan tangguh sehingga lebih layak dihancurkan. Hinaan itu cukup membuat Falev kesal dan meninju batako di depannya menunjukkan kesediaannya melawan Retsu. Retsu yang tak ingin kalah melakukan hal gila dengan menghancurkan batako tersebut menjadi pasir. Kaiser pun mengumumkan jika pertarungan persahabatan ini akan menjadi yang terhebat dalam sejarah. Saat kembali ke hotel, pelatih memarahi Retsu karena meremehkan sang mantan juara tinju. Kemudian pelatihnya memberikan tantangan agar Retsu menghindari pukulannya. Pukulan itu membuat Retsu berdarah dan pelatihnya makin marah karena jika Falev yang memukul maka dia pasti mati. Namun saat dia mengatakan untuk membatalkan pertandingan itu, Genichi baru sadar akan tangannya yang terkilir. Retsu pun meminta maaf lalu membetulkannya kembali dan dia tidak menghindari pukulan itu karena menganggapnya sebagai hukuman telah menyakiti perasaan pelatihnya. Beberapa hari setelahnya pertandingan pun digelar dan Retsu tak hentinya terkejut. Untuk pertama kalinya dia bertarung untuk hiburan publik, bahkan Falev berpura-pura marah demi menarik perhatian semua orang. Beberapa detik sebelum pertarungan dimulai, Falev mengatakan jika pertunjukannya telah berakhir dan hanya akan diisi pertarungan sesungguhnya tanpa sandiwara lagi. Falev memperlihatkan kecepatan yang luar biasa meskipun tubuhnya sangat besar. Untuk mengatasi hal itu, Retsu melakukan hal gila dengan berdiri di pojok ring yang merupakan area berbahaya bagi petinju. Wasit pun meminta Retsu untuk berdiri dan bertarung, namun bagi Retsu dia tidak sedang duduk dan siap akan serangan apapun. Untuk pertama kalinya, Falev menemukan lawannya punya gaya bertarung misterius dan percaya diri bisa mengalahkannya. Saat Falev menyerang, pandangannya seketika menjadi gelap dikarenakan tertutupi sarung tinju. Meskipun Falev bersikeras mendapatkan penglihatannya kembali, tapi kecepatan Retsu tak tertandingi dan dia ditumbangkan dalam waktu singkat. Keesokan harinya, Kaiser menyambut Retsu dengan tumpukan uang yang dihasilkan dari pertandingan. Dalam semalam, Retsu telah menjadi tokoh yang sangat terkenal di Amerika sehingga staf Kaiser kewalahan menangani permintaan tanding.
Hal itu dikarenakan semua orang di Amerika menyaksikan sarung tinju yang menempel sesaat sebelum menghantam wajah Falev. Saat pertandingan usai, Retsu memberitahu semuanya jika tinjunya disebut Musun Kei atau tinju 0 inci. Retsu bahkan menyebut tinju Amerika masih ingusan dan dia ingin mempertontonkan teknik matang dengan melawan musuh tangguh berikutnya. Gara-gara komentarnya kali ini Retsu dibenci oleh seluruh dunia pecinta tinju. Kaiser yakin Retsu akan dihujani dolar ditambah para monster yang membuatnya gentar. Kemudian Retsu melayangkan ancaman kepada Kaiser karena telah berlaku tidak sopan dengannya. Jika tetap mengabaikannya, maka dia akan mematahkan kakinya dan Kaiser pun ketakutan bahkan memasukkan sendiri uang itu ke dalam koper sebelum memberikannya. Sementara itu Baki yang sedang menyeduh kopi merasakan kehadiran ayahnya yang tiba-tiba saja datang tanpa peringatan. Baki membutuhkan secangkir kopi lagi dan dia menyeduhnya secara hati-hati sambil memperkirakan sudah sedekat apa ayahnya. Siapa sangka Yujiro Hanma telah tiba dan Baki menyambutnya dengan kopi buatannya sambil memberitahu ayahnya jika dia merasakan kehadirannya. Baki terus memperhatikan ayahnya yang meminum kopinya dan Yujiro menanyakan apakah hubungan ayah anak seperti ini yang diinginkannya. Koreka. Baki membenarkan hal itu bahkan membayangkan jika ayahnya akan membalikkan meja. Saat ayahnya menanyakan apa dia takut, Baki mengatakan dirinya tak pernah merasakan takut pada ayahnya sedetik pun. Dia mulai meluapkan perasaannya yang tercampur rasa kagum dan takjub maupun hormat bahkan kebencian. Yujiro yang mendengar itu merasa Baki harusnya melampiaskan kebencian itu. Baki menganggap respon ayahnya tidak wajar meskipun mereka bertengkar, tapi tetap saja keduanya harus mengatur tanggal agar berada dalam kondisi prima. Dikarenakan mereka keluarga, haruslah ada hal yang memicu perselisihan kecil lalu berlanjut menjadi pertengkaran yang pada akhirnya meledakkan kekesalan terpendam mereka berdua. Naruhodo. Yujiro yang memahami maksud putranya mempertanyakan keberaniannya menghidangkan kopi rasa comberan. Hanya saja Baki langsung meminta maaf karena telah menghidangkan kopi yang tidak enak. Kemudian Baki tersenyum karena ayahnya mencoba berbohong dan pertengkaran seharusnya dipicu masalah sungguhan. Kopi buatannya tak tersisa dalam 2 teguk menunjukkan jika itu enak. Lalu Baki meminta ayahnya untuk membuatkannya kopi. Yujiro tidak keberatan hal itu, tapi terdapat satu syaratnya, yaitu memaksanya untuk membuatnya. Jika dia keberatan, Baki harus mencengkram lehernya dan memaksanya sambil merobohkannya dan menghajarnya sampai dia mau melakukannya. Yujiro pun pergi dengan sebuah tantangan untuk Baki agar bisa melakukannya, bahkan akan memasak untuknya. Kata-kata itu terus berkecamuk di benak Baki, bahkan menganggapnya hal gampang hingga perasaannya menjadi sangat lega. Pertemuan itu pun berakhir dan akan menjadi momen manis sebelum tragedi pertumpahan darah terhebat di dunia dimulai.